Nama Tuhan, Shalom. Shalom. Mudah semuanya yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan saat malam hari ini, kepada Tuhan memberikan kita waktu untuk hadir di dalam rumahnya. Dan malam hari ini saya akan mengajak kita semua merenungkan firman Tuhan yang saya pilih bagi kita di dalam Yeremia 29 ayat 10 sampai 14. Yeremia pasal 29 ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Saya baca ayat yang genap dan saudara ayat yang ganjil. Yeremia 29 ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagimu, aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan padamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat ke mana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Demikian firman Tuhan yang kita bacakan pada malam hari ini. Dan yang berbahagia adalah kita semua yang membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Saudara anak muda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melihat kembali pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, maka ini adalah isi surat yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada seluruh umat Israel yang pada waktu itu berada di dalam pembuangan di kota Babel di bawah pimpinan Raja Nebukadnezar, di mana selama 70 tahun lamanya mereka senantiasa berada di dalam satu hal yang senantiasa tidak mengenakan, yang membuat mereka sangat tersiksa, membuat mereka seolah-olah menjauh dari Tuhan, membuat mereka tidak menemukan jalan keluar. Maka dengan demikian ada janji Tuhan untuk memulihkan kembali mereka, bahwa setelah 70 tahun lamanya, ketika genap pada 70 tahun di situ mereka harus dikembalikan. Dan kita perhatikan di dalam ayat yang ke-10 yang mengatakan bahwa sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku akan memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Itu adalah janji Tuhan, bahwa kalau sudah genap 70 tahun bagi Babel, maka di situ mereka akan dikembalikan. Nah, kita hitung ke belakang kembali sebelum 70 tahun itu. Mereka senantiasa berada di dalam satu hal yang tidak membuat mereka sejahtera. Mereka senantiasa berada di dalam satu posisi yang tidak mengenakan. Mereka berada dalam satu posisi yang memang pada waktu itu, di dalam satu sisi mereka menilai bahwa memang enak berada di dalam pembuangan, senantiasa dipimpin oleh raja yang berbeda, yang bukan berada di kota Yerusalem bersama-sama dengan rakyat mereka sendiri, bersama-sama dengan nabi mereka sendiri. Tetapi dikala mereka berada dalam pembuangan, Tuhan juga masih membangkitkan nabi-nabi Tuhan untuk mengingatkan mereka bahwa Tuhan ingin untuk memulihkan kembali keadaan mereka. Tuhan ingin untuk menggenapi kembali janjinya bagi mereka, bahwa tidak selamanya mereka berada dalam perbudakan, tidak selamanya mereka berada di dalam satu penderitaan, tetapi ada waktu di mana mereka akan dipulihkan kembali. Maka dengan demikian janji Tuhan itu mengatakan bahwa aku akan mengembalikan kamu ke tempat ini. Tempat ini menunjukkan kota Yerusalem. Bahwa pada waktu itu setelah Babel atau setelah Raja Nebukadnezar
maka yang menggantikannya itu atau yang menguasai itu adalah kota Babel adalah Media Persia. Sehingga ketika Raja Kores berkuasa, maka dia mengizinkan kembali orang-orang buangan itu untuk kembali ke Yerusalem. Supaya apa? Mereka mendirikan kembali kota Yerusalem yang sudah dihancurkan oleh siapa? Yang sudah dihancurkan ya sebelum mereka diangkut ke dalam pembuangan. Maka dengan demikian ketika rumah Tuhan berada di Yerusalem, mereka kembali dari sana, mereka melihat rupanya Yerusalem sudah hancur, tinggal puing-puingnya saja. Maka dari situ mereka menangis, sebagaimana dikutip oleh Yesus di dalam Injil Matius. Di situ mengatakan bahwa ketika Yesus melihat kota Yerusalem, dia menangis. Dia menangis karena apa? Melihat kota yang sudah dibangun oleh umat Tuhan di situ dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar. Maka dengan demikian mengangkut mereka ke dalam pembuangan, berada di dalam satu penderitaan yang hebat. Tetapi janji Tuhan, aku akan mengembalikan kamu ke tempat ini, di kota Yerusalem, supaya kamu bangun kembali kota itu untuk beribadah kepada Tuhan. Maka dengan demikian satu janji Tuhan ini bukan hanya berpatokan kepada orang Israel pada zaman dulu, tapi juga bagi kita semua yang hadir malam hari ini, bahwa janji Tuhan akan ditepati bagi setiap kita. Ketika mungkin hari-hari yang kita lalui ini banyak sekali persoalan yang kita alami, tetapi kita tidak tahu bahwa ada waktu di mana Tuhan akan pulihkan kita pribadi lepas pribadi. Ada waktu di mana Tuhan akan melakukan satu pembaharuan. Ada waktu di mana Tuhan akan memulihkan kembali cara yang senantiasa tidak ada di dalam pikiran kita, di luar dari jangkauan pikiran kita. Apa yang tidak bisa kita pikirkan, yang tidak bisa kita melihat dengan mata, yang tidak timbul di dalam hati, itulah yang Tuhan sediakan bagi kita. Kata firman Tuhan di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Maka dengan demikian mengingatkan kepada kita sesuai dengan pujian tadi, bahwa yang tidak pernah kita lihat dengan mata, yang tak pernah timbul di dalam hati, yang tidak pernah kita dengar dengan telinga, itulah yang Tuhan adakan dalam hidup kita. Maka dengan demikian janji Tuhan digenapi bagi seluruh umat Israel, sehingga mereka harus kembali untuk dipulihkan kembali. Ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Di sini mengatakan bahwa ketika Tuhan berjanji untuk memulihkan kembali keadaan mereka, Tuhan mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu tentang bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Siapa yang tidak bangga kalau Tuhan sudah menjanjikan semuanya itu, semuanya serba baik, disediakannya dengan baik, bahwa Dia tidak pernah merencanakan kecelakaan bagi setiap kita. Terkadang kita mengalami musibah, kita katakan, kenapa Tuhan kok Tuhan menjauh dari saya? Dia tidak pernah menjauh. Tapi kembali pada diri kita sendiri, mungkinkah saya menjauh dari Tuhan sehingga hal ini terjadi padaku? Maka dengan demikian kembali kita mengintrospeksi diri kita sendiri, bahwa firman Tuhan katakan kepada kita bahwa aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Dia tahu, saya tidak tahu apa yang saudara rancangkan ke depannya nanti seperti apa. Mungkin kita mengatakan nanti setelah saya tamat sekolah saya mau bekerja, setelah saya bekerja saya akan membangun rumah tangga dan lain sebagainya. Itu adalah pikiran kita sebagai anak muda ke depan. Nah, dengan demikian firman Tuhan katakan, Dia tahu apa yang mau Dia sediakan bagi kita. Hari ini kita bingung dengan masa depan kita. Hari ini kita tidak tahu apa yang terjadi pada hari esok. Tapi Tuhan sudah merencanakan semuanya itu. Saya dan saudara, semua masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Apa yang kita tidak bisa dapat lakukan, apa yang tidak bisa kita kerjakan, itulah yang Tuhan kerjakan bagi kita. Yang penting kita memulai dari diri kita sendiri, bahwa kalau Tuhan ada di depan, maka semuanya itu pasti ada jalan keluar. Di sini mengatakan kepada kita bahwa sebelum umat Israel itu akan dipulihkan, mereka harus diajarkan untuk berdoa dulu. Nah, hal ini tidak hanya berdoa untuk diri mereka sendiri. Kita melihat ya di dalam kitab Esra dan Nehemia, ketika mereka akan diangkut kembali ke dalam dari pembuangan kembali ke Yerusalem, itu apa yang dikatakan?
Di situ Tuhan membuat semua orang Babel itu bermurah hati. Segala emas, anting, bahkan kalung, apa saja yang mereka punya itu diberikan kepada orang Israel untuk mereka bawa pulang ke kota Yerusalem. Nah, demikian juga itu yang dijanjikan Tuhan bagi saya dan saudara, bahwa Tuhan juga akan memakai berkat orang fasik untuk dialihkannya kepada setiap saudara dan saya. Dia akan mengalihkannya bagi kita. Tetapi ingat, doa itulah yang sangat penting. Yang hari ini kita jalani, terkadang kita mengalami jalan buntu, tapi jangan kita putus asa. Selalu ada jalan keluar. Kalau kita punya tekad, kita bertekun di dalam Tuhan, kita mau katakan, Tuhan, saya tetap melakukan segalanya bagimu. Aku tidak tahu dengan masa depanku, tapi firman Tuhan katakan, Ia tidak pernah membuat masa depan kita suram, tetapi selalu yang terbaik dan yang terbaik. Bahkan yang lebih baik itulah yang Dia sediakannya bagi kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kalau Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagi kita, firman Tuhan katakan, Dia akan memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dia memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Dia memberikan kepada kita hari depan yang bukan penuh dengan keputusasaan, tapi penuh dengan harapan. Hari ini kita berharap apa yang akan saya kerjakan ke depan, apa yang akan saya lakukan ke depan. Tuhan memberikan kita harapan yang baru. Amin. Dia memberikan harapan yang baru. Kita tidak tahu yang terjadi malam hari ini, besok, dan seterusnya. Tetapi semuanya itu ada di dalam rancangan Tuhan. Ada di dalam rancangan Tuhan. Itulah sebabnya yang tidak kita tahu, itulah yang Tuhan tahu. Firman Tuhan katakan, aku tahu duduk berdirinya kamu, bangun tidurnya kamu, cara melangkahnya kamu, aku tahu. Yang kita tidak tahu, itulah yang Tuhan tahu. Dia senantiasa mengawali langkah hidup kita. Dia membentuk kita sedemikian rupa. Kita ingat kisah dari Yeremia. Ketika awal mula dia dipanggil oleh Tuhan, dia senantiasa punya alasan yang begitu banyak kepada Tuhan. Dia katakan, Tuhan, aku ini masih muda, bagaimana Engkau pakai saya menjadi pelayanmu? Tapi Tuhan mengatakan, sekalipun engkau masa muda, aku akan memberikan perkataan yang luar biasa bagi mulutmu, sehingga apa yang engkau katakan itulah berasal daripadaku. Demikian juga semua anak muda yang ada di sini, jangan takut dengan masa depan. Semua yang kita lakukan hari ini kita bisa bernyanyi, hari ini kita bisa bermain musik, hari ini kita bisa dapat melayani apa saja. Itu adalah kemurahan Tuhan yang Tuhan percayakan bagi kita. Tetap lakukan, tetap giat di dalam itu, karena dari hal tersebut Tuhan membentuk pribadi kita. Dari pembentukan itulah kita bisa melihat hari depan yang penuh dengan harapan. Amin. Disitulah kita bisa melihat. Maka dengan demikian, jangan kita putus asa dengan apa yang kita lihat hari ini, tapi pandanglah pada Tuhan tentang sesuatu yang terjadi yang masih bersifat misteri. Kita melihat di dalam ayat yang ke-12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Di sini mengatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apa yang menjadi pokok doa bagi saudara? Saya tidak tahu, tetapi Tuhan tahu. Saya tidak bisa dapat mengetahui apa yang saudara rancangkan ke depan, tapi Tuhan tahu. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan kepada kita, apabila kita datang kepada Dia berseru memanggil namanya, di situ Dia akan memberikan jawaban yang pasti. Dia akan mendengar dari tempat yang jauh. Dia akan mengetuk setiap pintu hati setiap orang untuk mendengarkan apa yang kita doakan hari ini. Tuhan tidak mungkin turun langsung seperti kita manusia, langsung berhadapan muka dengan muka. Tapi Dia menjawabnya melalui firman Tuhan. Dia juga menjawab melalui orang yang Dia pakai untuk memberikan kita kekuatan yang baru. Hari ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi firman Tuhan katakan, ketika kamu berseru memanggil namaku, di dalam pendidikan kita mungkin kita begitu sulit untuk bisa dapat memikirkan setiap mata pelajaran. Tapi Tuhan tahu kesulitan kita itu, dan Dia memberikan jalan keluar. Di dalam pekerjaan kita pun demikian. Kita bingung untuk berhadapan dengan sekian banyak orang yang ada di samping kiri kanan kita. Tetapi Tuhan tahu kesulitan yang kita alami. Itulah sebabnya Dia akan memberikan jawaban. Karena apa? Kita sudah berdoa kepada Tuhan. Sebelum kita melangkah ke sekolah kita, melangkah ke pekerjaan kita, melangkah ke tempat pelayanan kita, kita berdoa minta Tuhan pimpin kita lebih dulu. Itulah sebabnya Tuhan katakan, apabila kamu berseru di dalam doamu, aku akan
mendengar dan memberikan jawaban pasti bagi kamu. Itulah sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bangga kalau Tuhan menjadikan kita anak muda kebanggaannya. Dia senantiasa perhatikan, dia tidak pernah melupakan kita. Mungkin orang tua kita melupakan kita, orang-orang yang ada di sekitar kita melupakan kita, tapi Tuhan tidak pernah melupakan. Dia selalu mengerti apa yang menjadi keperluan kita, kebutuhan kita. Dia tahu orang tua kita belum memberikan respon yang baik kepada kita, dia sudah menyediakannya. Itulah sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, doa itu adalah napas hidup orang Kristen. Ketika kita berdoa minta pimpinan Tuhan, jauh ataupun juga dekat, di situ Tuhan memberikan jawaban yang pasti. Asal kita jangan menggebu-gebu, kita jangan terburu-buru mengambil keputusan sendiri. Sebab pada waktu kita mengambil keputusan sendiri, berarti kita mendahulukan keinginan kita. Kita menomor duakan Tuhan, sehingga pada akhirnya kita akan merasa sedih. Kita akan putus asa. Karena apa? Jawaban doa kita tidak ada sama sekali. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, selalu kita berseru memanggil namanya. Di dalam ayat yang ke-13 mengatakan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Bayangkan kalau kita berdoa saja dia mendengarkan, kita mencari saja, dia senantiasa punya kepekaan yang luar biasa. Dia ingin untuk berjumpa dengan kita setiap saat. Firman Tuhan katakan kepada kita bahwa ketika kita berseru memanggil namanya, dia Tuhan selalu hadir setiap saat. Mungkin kita tidak bisa mendengar suara Tuhan secara langsung, tetapi melalui perkataan firman-Nya, itu adalah suaranya sendiri. Dia berkata-kata dengan kita. Ada perkataan yang kadang membangun iman percaya kita. Ada perkataan yang kadang juga memojokkan kita sendiri. Itu adalah perkataan firman Tuhan. Tapi ingat bahwa itu bukan berarti kita senantiasa dikesampingkan oleh Tuhan. Tuhan punya rancangan yang baik. Dia punya rancangan yang baik. Dia ingin untuk mendidik kita menjadi pribadi yang berarti. Dia ingin untuk mengajar kita supaya jangan sampai kita mencari, menemukan dia, lalu setelah dia menolong kita, kita lari tinggalkan dia. Kita membelakangi dia, kita tidak mau ingat lagi kepadanya. Tetapi dia ingin supaya jawaban doanya jangan sekaligus diberikannya bagi kita. Ada tahap-tahap tertentu. Dia berikannya kepada kita supaya kita, iman kita makin bertumbuh. Kita mengenal dia secara pribadi. Maka dengan demikian, kalau kita sudah mengenal dia secara pribadi, di situ berarti pendewasaan secara rohani mulai ada dalam diri kita. Kita semakin hari melangkah, kita melihat pada postur tubuh kita, kita makin dewasa. Demikian juga kita secara rohani, kita juga didewasakan oleh Tuhan. Melalui firman-Nya kita dididik untuk mengenal dia secara pribadi. Ayat 14 menyatakan, aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan memulihkan kamu dari antara segala bangsa, dan dari segala tempat kemana kamu akan kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Perkataan ini disampaikan oleh Yeremia kepada umat Israel bahwa sekalipun Tuhan telah membuang mereka jauh-jauh, sekalipun karena pemberontakan mereka, karena perbuatan mereka, sehingga Tuhan membuang mereka jauh-jauh supaya mereka di situ mengintrospeksi diri dan kembali lagi mengenal Tuhan yang benar, Allah Israel. Di situ mereka memanggil namanya, mereka berseru di dalam doanya, maka di situ Tuhan mengatakan, sekalipun aku mencerai-beraikan kamu, aku membuang kamu ke tempat di mana kamu berada, di situ mereka akan dikumpulkan kembali di kota Yerusalem supaya mereka tetap berbakti kepada Tuhan, supaya di situ nama Tuhan tetap dipuji. Firman Tuhan katakan mereka dipulihkan, mereka dipulihkan. Ini kalau Tuhan berjanji dipulihkan mereka itu bukan hanya sekedar. Kita melihat di dalam Esra Nehemia, mereka bertahap pada waktu pemulangannya dari kota Babel itu. Tetapi di situ Tuhan demikian rupa mendidik mereka, sedemikian rupa membentuk mereka sehingga ketika keadaan mereka dipulihkan,
mereka bangga, kami punya Tuhan Allah Israel yang luar biasa. Kami punya Tuhan Allah Israel yang tak perlu meninggalkan kami. Kami punya Tuhan Allah Israel yang senantiasa mendengar doa kami. Kami punya Tuhan Allah Israel yang senantiasa tidak pernah menjauh dari hadapan kami. Mungkin hari ini kita katakan Tuhan menjauh, tetapi tidak selamanya dia menjauh dari kita. Dia selalu dekat, sedemikian dekat. Dekatnya melalui apa? Di dalam doa kita kepadanya. Saat kita berkomunikasi dengan dia, kita tahu dia senantiasa mendengar doa kita. Sebagaimana seorang anak ketika meminta sesuatu kepada orang tuanya, di situ orang tuanya mendengar secara langsung. Itulah sebabnya kita semua yang hadir pada malam hari ini, ketika kita sudah mendengar bahwa Tuhan akan melakukan satu pemulihan yang luar biasa. Dia pulihkan kita secara pribadi, dia pulihkan keluarga kita, saudara-saudara kita, dia pulihkan keluarga kita, dia pulihkan semua yang ada di dalam diri kita. Pelayanan kita pun juga dia pulihkan. Karena apa? Sesuai dengan janjinya kepada kita, bahwa sekalipun kita mengalami banyak tantangan di dalam diri kita, tetapi di balik dari semuanya itu ada satu berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita. Itulah sebabnya kita ingat bahwa Tuhan tidak punya rancangan yang sangat membuat kita untuk berduka atau mencelakai kehidupan kita, tetapi senantiasa dia punya rancangan yang baik, rancangan damai sejahtera untuk hari depan yang penuh dengan harapan. Itulah sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita akan pulang dari tempat ini, ingatlah akan perkataan firman Tuhan ini, bahwa ini adalah janji Tuhan. Dia senantiasa berjanji, dulu, sekarang, dan sampai selamanya pasti tergenapi. Tidak pernah dulu dia berjanji hari ini dia batalkan, lalu besok dia akan menggenapi. Tidak demikian. Tapi dulu, sekarang, dan sampai selamanya, sesuai dengan pujian kita malam hari ini, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Tuhan tetap ada bagi kita. Amin. Dia tetap ada bagi kita. Apa yang dia janjikan pasti digenapi. Yang penting ketika doa kita sudah dijawab oleh Tuhan, jangan kita lupa membelakangi Tuhan, jangan kita menjauh dari Tuhan. Tapi semakin kita dekat dengan Tuhan, di situ pasti kita tahu isi hatinya. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Amin.